Sebelum memulai orasi ilmiah, boleh nggak baca pantun? Boleh nggak? Ya, pantun ini untuk Pak Ketua dulu. Jadi untuk Pak Kiai Haji Soleh Qosim. Menghadiri wisuda di Staisam disuguhi kopi. Mana cakepnya? Cakep. Kalau kurang boleh nambah lagi. Dr. Kiai Haji Soleh Qosim tampak ganteng sekali. Sudah waktunya menikah lagi. Amin katanya. Satu kali lagi. Staisam idola hati. Mahasiswi-mahasiswinya cantik-cantik sekali. Kalaulah sekretaris Kopertais mau nikah lagi, pilihannya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Ashabal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wa akhassu bil dzikri panjenenganipun Romo Dr. Kiai Haji Abdul Rahim SH MH. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan umur yang panjang dan barokah, diberikan senantiasa kesuksesan dalam mengemban amanah sebagai ketua yayasan dan pengasuh pondok pesantren Sabilul Muttaqin. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ketua STAI Sabilul Muttaqin Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Soleh Qosim MSI, beliau ini guru saya. Jadi lama kami tidak bersua, berapa tahun Kiai nggih, tapi beliau tetap saja tampan dan mempesona. Luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah dan bisa membawa Staisam menjadi institut agama Islam Sabilul Muttaqin dalam tahun ini, dan ke depan bisa menjadi Universitas Islam Sabilul Muttaqin, dan saya sangat percaya kepada beliau. Maka untuk itu monggo Kiai, kami santri panjenengan, santri dari Al-Mukarram Romo Kiai Abdul Rahim, siap untuk mengawal Staisam menjadi institut untuk tahun ini. Ini berapa prodi Kiai? Cukup sebenarnya kan 4 prodi untuk yang baru kan? Ya, KMA yang baru 4 prodi. Syukur-syukur ditambah 2, alhamdulillah mungkin tambah enak. Wakil-wakil ketua, para ketua jurusan, kaprodi yang saya muliakan, hadirin hadirat, para undangan yang hadir, wabil khusus para wisudawan, wisudawati yang saat ini diwisuda, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa adik-adik paduan suara yang sangat luar biasa, mempesona, cantik dan tampan semuanya. Mudah-mudahan ke depan panjenengan semuanya menjadi orang-orang yang bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa, khususnya agama.
Alhamdulillah, pada kita pertama bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat hadir di tempat ini yang insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari acara ini, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kalimat hikmah dari para ulama salafus saleh yang mengatakan al-adab fauqal ilmi. Jadi akhlakul karimah, budi pekerti itu di atasnya ilmu. Panjenengan kalau di pesantren itu mengaji ilmu nahwu, khususnya kitab Alfiyah Ibnu Malik atau syarahnya baik Ibnu Aqil maupun Ibnu Haldun atau yang lainnya, itu ada sebuah kisah bagaimana Ibnu Malik itu menulis karyanya Alfiyah Mukhtasar Alfiyah Ibnu Malik. Ingat ya bahwa kitab Alfiyah itu diawali dengan kalimat apa? Olah itu fi'il madhi, mudhari' atau masdar? Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi zamannya apa? Zamannya lampau. Loh, ini karya belum jadi tapi sudah ditulis qala, telah berkata sapa Muhammadun. Ini adalah bentuk dari optimisme Imam Ibnu Malik bahwa Alfiyah ini sudah selesai, hanya tinggal menuangkan dalam tulisan-tulisan saja. Karena apa? Gagasannya sudah ada di kepalanya, ada di otaknya. Beliau menulis kitab sampai kepada bait ke-7 ya. Watak tadi ridho bi ghairi sukhti, terus fa'iqatan Alfiyah Ibnu Malik. Yang terjemahan bebasnya kira-kira begini: aku mengharapkan keridhaan, kerelaan tanpa hal-hal yang negatif lah gitu lah. Fa'iqatan, bahwa kitab Alfiyah ini katanya Ibnu Malik lebih hebat, lebih baik dari kitab Alfiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Mu'ti. Fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Jadi Imam Ibnu Malik itu membanggakan dirinya kalau kitab yang ditulis ini adalah kitab yang lebih hebat dari kitab yang ditulis oleh gurunya, yaitu Imam Ibnu Mu'ti. Di dalam bait selanjutnya beliau itu mau menulis begini nadamnya: fa'iqatan biha bi alfi baiti. Lebih istimewa atau lebih baik karena kitab ini ditulis dengan 1000 bait. Mengapa dikatakan lebih hebat, lebih baik? Karena kitab Alfiyah Ibnu Malik itu hanya ditulis dengan 1 bahar saja, yaitu bahar Rojas. Sedangkan kitab Ibnu Mu'ti ditulis dengan menggunakan 2 bahar, yaitu bahar Rojas sama bahar Syarif. Pernah belajar ilmu arud? Pernah belajar ilmu arud terkait dengan ilmu tentang nada? Pernah gitu? Siapa yang menulis ilmu arud itu? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, karena pesantren Kiai, mohon maaf kalau ceramahnya ngeten. Nah, nanti setelah ini kita baru ke dunia akademik. Ya. Ilmu arud itu, ilmu yang menjelaskan nada itu ditulis oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau itu gurunya Imam Shibawai. Ya, Imam Shibawai, seorang pakar nahwu yang luar biasa hebat pada masanya. Imam Shibawai itu punya nama asli, namanya Umar bin Umbar. Ya. Ketika Imam Shibawai ini belajar kepada Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ilmunya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi langsung dicerna semuanya.
sehingga habis, tidak tersisa. Akhirnya orang-orang itu, orang-orang santri-santrinya Imam Khalil belajarnya pindah ke Imam Sibawi. Tidak belajar lagi ke Imam Khalil karena sudah habis, yaitu disebar oleh Imam Sibawi. Itu diabadikan dalam apa namanya kaidah atau dalam nazam Ilal Khalili rahmatullahi alaihi, gitu ya. Jadi ketika ilmunya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi habis, beliau itu merasa nggak enak sama muridnya. Masa gurunya kalah sama muridnya, kan begitu, kira-kira seperti itu. Akhirnya beliau itu bermunajat kepada Allah, sholat istikharah, sholat tahajud, takut kepada Allah, mengharapkan Allah mengilhamkan ilmu yang tidak pernah ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya. Akhirnya beliau itu dalam munajatnya di tepi pantai, beliau mendengar suara desiran angin dan gelombang dari pantai itu yang saling saut bersahutan. Kemudian beliau itu menginspirasi, ya, melalui nada-nada itu yang lahirlah kemudian yang namanya ilmu arud dengan wazan asobat bisahmaiha jawarihana pada. Pernah belajar ya? Rikuni bihimmatin kawat aihi masada fu'ulun mafa'ilun dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Itu adalah yang ilhami Imam Malik, Ibnu Malik menulis dengan hanya satu bahar saja, yaitu bahar Rojas. Begitu beliau itu menulis fa'iqatan bihabi alfi baiti, mandek, tidak bisa meneruskan kalimat itu. Alfiyah yang ada di kepalanya, yang sudah tinggal menuangkan dalam tulisan-tulisan saja, itu tidak bisa dilanjutkan karena pikirannya buntu. Akhirnya beliau Imam Ibnu Malik ini beristikharah, minta petunjuk kepada Allah. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Padahal apa? Padahal alfiyah itu sudah ada di kepalanya. Akhirnya dalam istikharahnya ketika beliau tertidur, bermimpi tidak dihadiri oleh orang tua. Orang tua yang hadir di dalam mimpi Imam Malik, Ibnu Malik ini berkata, wahai Ibnu Malik, saya dengar kamu menulis sebuah karya dalam bidang nahwu ya? Iya. Katanya karyamu lebih baiklah dari karya pendahulunya. Iya. Mengapa? Karena karyaku terdiri dari satu bahar saja. Aku tulis dengan bahar rojas saja, sedangkan pendahuluku dengan dua bahar, yaitu bahar rojas sama bahar kamil. Kemudian orang ini berkata, ketahuilah Ibnu Malik bahwa satu orang yang hidup itu lebih hebat dari ribuan orang yang mati, yang meninggal dunia. Mengapa? Karena orang yang hidup dialah pemilik sejarah. Orang yang hidup dia adalah pengukir sejarah. Orang yang hidup dia bisa melakukan apa saja karena dia masih diberikan kesempatan untuk berkarya oleh Allah. Akan tetapi ketahuilah wahai Ibnu Malik, kamu bisa seperti ini karena jasa-jasa gurumu, karena jasa-jasa pendahulumu. Maka saat itu Ibnu Malik langsung tersadar, apakah engkau guruku Imam Ibnu Mu'ti? Iya, aku Ibnu Mu'ti. Lantas langsung terbangun Imam Ibnu Malik, seraya mencoret, minta maaf kepada Ibnu Malik, mencoret lafaz fa'iqatan biha bi alfi baiti, diganti dengan apa? Dengan kalimat wa huwa bisabki haizun tahdila mustaujibun sana'iyal jamila. Walaupun bagaimana beliau Imam Ibnu Mu'ti bisabki haizun tahdila adalah orang-orang yang sudah mendahului aku, yang berjasa kepada aku, ya, mustaujibun sana'iyal jamila, maka wajib bagiku untuk berikan sanjungan yang tinggi karena dia lebih utama dariku. Wallahu yaddi bihibatin wafirah li walau bidarajatil akhirah. Itulah salah satu contoh yang real, yang konkret di dunia pesantren, bahwa apa?
al-adab fauqal ilmi, bahwa budi pekerti, sopan santun, akhlakul karimah itu di atasnya ilmu. Maka panjenengan sebagai mahasiswa Sabilul Muttaqin, sebagai santri-santri dari Romo Kiai Haji Abdul Rahim, harus mengutamakan adab dulu. Karena apa? Zainun li ahlihi itu tidak hanya ilmu, tapi adab merupakan zainun li ahli, sebagaimana kata Bapak Ketua tadi. Maka terkait dengan persoalan ini, panjenengan sudah dibekali di sini dengan kitab Ta'limul Muta'allim, dibekali dengan pendidikan-pendidikan tauhid, pendidikan akhlak di samping dunia akademik. Dalam bukunya ada seorang yang bernama Greg Bridon, dia menulis sebuah kitab atau buku namanya Divine Matrix. Bagaimana alam semesta ini sebenarnya terhubung dengan diri kita. Tidak ada orang yang tidak sukses. Orang yang tidak sukses adalah orang yang tidak mau saja. Adik-adikku sekalian, para wisudawan wisudawati, pingin sukses semuanya? Pingin sukses? Sekarang saya tanya sampean semuanya, setelah diwisuda sampean mau kemana? Ayo, bagi yang mahasiswa dulu, adik-adik sarjana ini, setelah diwisuda ini sampean mau kemana? Mau kawin, rapi, ngelanjutkan S2, bekerja? Adik-adik mahasiswi, setelah panjenengan diwisuda mau kemana? Mau menikah? Atau menikah lagi? Ya. Tidak ada orang yang tidak sukses. Mereka yang tidak sukses adalah mereka yang memang tidak mau sukses. Ini catat dengan tebal. Mengapa demikian? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menurut penelitian mereka loh, orang barat loh ya. Tapi penelitian ini sudah didahului oleh penelitian-penelitian sebelumnya, terutama oleh Al-Imam Al-Ghazali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perangkat sistem yang komplit kepada panjenengan. Tinggal sampean itu memanfaatkan sistem ini dengan baik dan benar sehingga panjenengan jadi sukses atau tidak memanfaatkannya. Dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh telah kuciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling baik, paling sempurna. Ahsani taqwim. Maka dalam konteks ini manusia oleh Allah dibekali dengan potensi-potensi yang melekat. Pertama, Allah melengkapi manusia dengan akal pikiran. Disinilah tempat yang namanya kecerdasan intelektualitas atau disebut intellectual quotient atau intellectual intelligence. Sampean kuliah di dunia akademik ini mengasah kemampuan intelektualitas panjenengan, ya. Mengasah intelektualitas panjenengan, nilai bagus, IPK bagus, ya. Kemudian apa lagi? Ya, pelajaran mengikuti, semuanya ini mengasah intelektualitas panjenengan, kecerdasan intelektualitas. Tapi ini pengaruhnya hanya 15% saja dari tingkat kesuksesan panjenengan. Ya, 15% saja. Allah melengkapinya kecerdasan tersebut di dalam emosi kita, yang letaknya dalam jiwa kita, yang namanya emotional intelligence, kecerdasan emosional, emotional quotient. Seperti apa sih kecerdasan emosional itu? Panjenengan mampu mengelola emosi, ini adalah salah satu bentuk dari kecerdasan emosional. Sikap jujur, ini penting, karena jujur ini sangat langka dan ini adalah kecerdasan emosional. Sikap rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati, sabar,
syukur, pandai bergaul, kerjasama, empati, peduli. Ini adalah bentuk-bentuk dari kecerdasan emosional. Panjenengan ketika bergaul disukai banyak orang karena sampean menyenangkan pribadinya, itu tercermin dari kecerdasan emosional. Maka orang-orang akan senang. Maka apa? Sampean akan sukses secara tidak langsung. Tanpa panjenengan sadari, panjenengan akan sukses. Karena apa? Bisa menarik simpati orang, simpati yang lain. Dan ini adalah pintu kesuksesan. Tapi ini pengaruhnya hanya 35% saja dari tingkat kebahagiaan atau keberhasilan dan kesuksesan yang panjenengan nanti akan raih. Tapi yang tidak boleh dilupakan, Allah menganugerahi manusia dengan yang namanya kecerdasan spiritualitas, spiritual intelligence, kecerdasan spiritual. Dana Zohar sama Ian Marshall ya, itu melakukan riset terhadap bagaimana sih mengelola kecerdasan spiritual. Dana Zohar sama Ian Marshall mengatakan bahwa orang-orang yang cerdas spiritualitasnya, dia akan bisa berakselerasi dengan masa depan. Dia akan bisa memprediksi dengan tepat apa yang terjadi pada masa depannya. Karena apa? Karena dia dibimbing oleh kekuatan yang maha dahsyat. Siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah kekuatan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa kita memperoleh kecerdasan spiritual? Dengan takarrub ilallah, dengan zikrullah. Dan saya yakin, hakul yakin, di pondok pesantren Sabilul Muttaqin ini pasti senantiasa dipupuk untuk senantiasa zikrullah, untuk senantiasa takarrub ilallah. Ya, dan itu pengaruhnya 50%. Maka saya hakul yakin, sarjana-sarjana jebolan Saisam, pondok pesantren Sabilul Muttaqin yang kuliahnya di Saisam, mereka tidak akan mungkin gagal. Karena apa? Karena senantiasa dibimbing oleh kekuatan yang maha dahsyat, yaitu kekuatan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan untuk para sarjana dari Saisam. Maka orang-orang yang bisa mengkombinasikan tiga kecerdasan ini, intellectual intelligence, emotional intelligence, spiritual intelligence, adalah mereka-mereka orang yang sukses, adalah mereka-mereka orang yang bisa berakselerasi dengan zamannya. Apalagi zaman saat ini berbeda dengan zaman dulu ketika Dr. Kiai Haji Soleh Qasim masih muda. Beda generasinya. Kalau beliau ini generasi kolonial. Nah, kalau panjenengan apa? Generasi milenial. Berakselerasi dengan zamannya. Kuncinya ada dua yang tidak boleh dilupakan. Dua kunci ini didasarkan atas sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka-mereka yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Kunci panjenengan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Pertama, ketika panjenengan memanfaatkan tiga kecerdasan itu dengan senantiasa memiliki daya kreativitas. Memiliki daya kreativitas. Apa daya kreativitas itu? Adalah bisa menciptakan ide-ide segar, memproduksi hal-hal yang baru, memproduksi gagasan-gagasan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini penting. Bu, bapak, adik-adik wisudawan, dulu yang dikatakan orang kaya adalah mereka-mereka yang punya tanah dan sawah yang luas. Ketika revolusi industri, mereka-mereka orang yang kaya adalah mereka-mereka yang memiliki mesin-mesin produksi, pabrik-pabrik. Sekarang di era revolusi industri 4.0 bahkan 5.0, mereka-mereka orang yang sukses, yang dikatakan berkaya, berhasil, adalah mereka-mereka yang bisa menguasai teknologi. Coba sekarang contoh kecil saja,
Ya, aplikasi Grab misalnya, kemudian Gojek, dia hanya berbekal aplikasi, tapi apa? Bisa memiliki kendaraan demikian banyak. Ya, padahal apa? Hanya modal aplikasi saja bisa memperkerjakan orang sedemikian banyak. Sepeda motornya yang punya dia, bukan yang punya aplikasi. Mobil yang punya dia, tapi apa? Dia bisa mengatur itu semuanya dengan manajemen yang dibuat melalui aplikasi. Kaya raya mereka, sukses. Itu adalah ciri orang yang punya kreativitas. Kayak orang yang tidak punya hotel, tapi dia buat aplikasi. Namanya apa itu? Namanya apa? Namanya apa kalau pesan-pesannya travel? Dia bisa menguasai hotel di seluruh dunia hanya berbekal aplikasi saja. Lah inilah yang kemudian saat ini kita dituntut untuk berakselerasi dengan zaman. Tidak cukup kreativitas, kita harus juga mempunyai yang namanya inovasi. Maka di antara inovasi yang penting adalah bagaimana Staisam ini harus cepat bergerak ke arah menjadi institut. Ini inovasi ya, inovasi. Maka jangan berhenti di sini, harus segera berakselerasi, mempunyai daya kreativitas dan inovasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi kita semuanya, agar adik-adik semua, khususnya para wisudawan, wisudawati, bisa mengkombinasikan 3 kecerdasan ini dengan akhlakul karimah, sehingga walaupun penjenengan generasi milenial, tapi tidak lupa untuk ta'zim kepada guru-guru kita, tetap sungkem, hormat, minta restu kepada guru-guru kita, juga kepada orang tua kita. Mudah-mudahan dengan ini semuanya kita bisa menjadi orang yang sa'adatun fi hayatid dunya wa sa'adatun fi hayatil akhirah, bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau dan kami ucapkan selamat datang kepada pimpinan Bank Syariah Indonesia. Bapak selamat datang atau yang mewakili. Terima kasih atas kerjasama dengan Staisam Bapak. Semoga kerjasama ini masih terus berlangsung sampai nanti. Kita juga sudah punya sarjana ekonomi syariah yang mungkin nanti bisa diajak kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Bapak Ibu Kiai kita ini selain sebagai pejabat di Sekretaris Kopertais wilayah 4 Surabaya, beliau adalah tokoh kita di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Oleh karena itu kami panggil para kiai yang mohon bisa ikut naik ke panggung sini. Panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Sueb SAG MM, monggo. Panjenenganipun Kiai Haji Abdul Munif, panjenenganipun Kiai Abdul Mun'im Asyuri Eskom, panjenenganipun Ustaz Abdul Malik, panjenenganipun Bapak Arif Budiawan. Monggo kita berbangga bisa dihadiri beliau, tokoh kita muda yang energik, tidak hanya pesantren saja, itu juga masalah kecendekiawan. Semoga sebentar lagi beliau akan menjadi guru besar profesor. Allahumma amin. Monggo Kiai, monggo Kiai, monggo Kiai, monggo Kiai, monggo pergi. Iya, ini monggo Gus Andi, monggo Gus, monggo pergi, monggo, Oke, monggo pergi, monggo Gus Andi pergi sebelah.
Matur suwun Kiai Ubaidillah, salam pada Ketua Pertes Profesor Zaki. Matur suwun, selamat jalan. Matur suwun. Makasih, matur suwun.